harus menyadari bahwa hidup ini adalah tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk mutlak beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pihak manusia milik Allah Ta'ala kecuali untuk beribadah. Nah, makna ibadah di sini sangat luas. Bahkan kalau menurut para ulama, yang paling besar makna daripada ibadah itu adalah memberi. Ini bahasanya. Karena dalam Al-Quran juga Allah sebutkan kekuatan iman seseorang manakala dia mampu memberi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini bahasanya. Ibadah menurut agama kita ini tidak cukup dengan sholat saja, tidak cukup dengan berpuasa saja, bahkan menikah pun ibadah. Nah, lagu paling tepat ya menikah doa kata bahasa. Orang dengar milih sekit yang menikah pasti dia bilang masna wasulasa waruya. Nah, amun jauh aja senyumnya cepat gitu. Lagu merapet ya kan. Nah ini makna ibadah. Ibadah luar biasa. Maka setiap sendi kehidupan yang tubuh kita semua, manakala kita niatkan itu baik, maka itu akan bernilai sebagai satu ibadah. Alhamdulillah malam ini banyak ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kekuatan orang beriman manakala mampu memberi. Ampun duit. Itu beda dengan biasanya. Biasa postingan kopi tanya. Makin jabak pegak tabah ya postingan. Nah, banyak yang berimpak ini. Mudah-mudahan tiap malam Sabtu begini kan. Nah, itu jatuh durian aku nenara. Siap besok kapan-kapan musim durian kita undang ngopi bareng di rumahnya. Ini bukan janji tapi insya Allah nyata. Bukan janji calon. Ini malah ibadah secara luas. Maka tujuan hidup kita di dunia ini supaya bermakna, maka laksanakan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Artinya bahwa jadikan di setiap sendi kehidupan itu ibadah. Pulang bekerja, ucap salam kepada istri ibadah. Lebih-lebih mencium kening istri sebelum berangkat itu ibadah. Lagu lain semua tengah sekanak pasti. Nah ini ibadah. Saya dong darah. Ini ibadah. Karena memang ibadah ini luar biasa, luas sekali agama kita ini memaknai ibadah. Ini sangat penting. Karena memang ini hakikat penciptaan kita. Kita syukur Allah ciptakan seperti ayat yang kami bacakan tadi. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk. Segagah-gagah sholat manusia. Tidak ada yang menyamai gantengan manusia. Kalau dibahasakan malaikat Jibril ganteng, gagah sampai dia beribadah berapa ratus tahun saking syukurnya Allah ciptakan. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad jauh lebih gagah Nabi Muhammad. Nah, ini biasa itu. Maka jadikan hidup ini bermakna dengan cara kita beribadah. Tapi yang penting, yang terpenting adalah dalam ibadah yang kita maknai dalam kehidupan kita itu pertama sholat. Sholat adalah satu hal yang wajib yang harus kita laksanakan. Dan salah satu-satunya ibadah yang tidak memiliki dispensasi. Kalau puasa, ketika kita musafir, boleh kita berbuka. Haji ketika kita tidak mampu, boleh kita tidak berhaji. Tetapi kalau ibadah sholat, hatta kita sakit separuh sekali, masih ada kewajiban untuk sholat. Kalau kau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka tidur.
Kalau masih tidur, masih kita juga tidak mampu. Cukup kita dalam hati kita memiliki niat untuk melakukan sholat, ruku, sujud dalam hati. Kalau sudah hati tidak mampu, maka enak tinggal disolatkan. Cuma satu rukhsah sholat itu, karena salah satu syarat wajib sholat itu adalah berakal. Maka kalau orang masih hidup di dunia ini mau bebas sholat, maka berpindah alamat menjadi orang gila dan hidup di selataras. Maka wajib sholat. Nah, ini ibadah. Maka sekali lagi, ibadah adalah salah satu cara kita takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini adalah cara kita memaknai kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memahami bahwa apa yang terjadi di atas dunia ini mutlak itu adalah Allah berikan, yaitu ujian. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Mulk sering kita baca, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup mati, mati hidup. Ini adalah menjadi ujian. Kita harus memaknai hidup itu jadi ujian. Karena ini ada hakikat hidup. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Bahkan Rasul pernah menyatakan dalam hadis beliau, apa bahasa beliau, Allah tidak akan berhenti menguji manusia sampai manusia itu berjalan di atas dunia tanpa dosa. Berarti kalau kita masih diuji oleh Allah, berarti kita masih memiliki banyak dosa. Orang-orang yang sudah selesai ujian itu, orang sudah bersih dari dosa. Tapi siapa yang bersih dari dosa? Baginda Rasul saja yang maksum. Kalau kita tidak bisa maksum dari dosa, bahkan setiap hari menambah dosa. Kita pagi subuh sudah istighfar di masjid, tapi ketika kita di jalan, bukan kita yang mencari dosa, dosa yang mencari kita. Gila, makin kita pakai motor atau pemobil, ternyata di depan kita ada orang pakai baju yang setengah sini. Ya Allah, kita tidak lihat. Dan nabrak tadi. Ini pernah saya mengalami sendiri kalau saya balik dari pengajian. Nah, saya lewat Suranadi. Sampai di Suranadi ternyata yang keluar dari hotel itu kan perempuan yang kurang-kurang bajunya itu. Nah, kita tidak lihat, kita pakai motor, ya pasti nabrak. Terpaksa kita lihat. Ini dosa yang mencari kita. Tapi ada pengalaman yang luar biasa. Ini memang di luar materi, tapi ini ya pengalaman sudah. Saya balik dari Kopak, ada pengajian malam terus sekitar jam 11:30. Saya jalan di Suranadi, ternyata pas pakai malam pakai mobil. Ada 2 orang stop. Ternyata yang stop cewek, cantik-cantik. Pak, boleh ikut enggak? Saya mikir, saya mau naikkan, takut dosa, enggak naikkan. Kasihan. Isolah soal. Tapi saya mikir, saya tidak bisa seperti yang terjadi sama salah satu kiai dari Jawa. Itu kiai dari Jawa ini pernah. Ini kenyataan di Lasem. Beliau kan kopiahnya dibuka, ditaruh di dashboard mobil. Betulan ada supirnya. Pas di traffic light lampu merah, ini stop sama tanda-tanda mbak. Oh, boleh ikut enggak? Oh, boleh, silahkan naik. Oh iya, tapi tidak tahu ini kiai. Tapi dengan satu syarat, kemanapun saya pergi kamu ikut. Iya, yang penting dibayar. Siap saya bayar. Akhirnya dia naik. Pas sudah naik, cewek ini kayak di belakang. Pak Kiai ini pasang songkoknya. Waduh, Kiai ditanya. Pak Kiai saya turun. Jangan, kamu sudah janji tadi mau ikut. Kemanapun saya ikut. Akhirnya ikut orang ini, yang perempuan. Pakai rok mini. Pakai singlet juga di sini. Sama ikut sama Kiai. Pak Kiai ini mau pergi pengajian. Ini di Lasem kejadiannya. Nah, akhirnya pas sampai pengajian, Pak Kiai disambut sama panitia. Apa kata Pak Kiai?
panitia tolong carikan gamis satu. Bu Nyai lagi ndak pakai gamis katanya. Wah disibuk panitia cari gamis ini diberikan kepada perempuan tersebut. Nah setelah perempuan ini dikasih pakai gamis, kemudian diajak oleh panitia yang perempuan masuk ke dalam rumah, disediakan makanan bagiannya lagi. Nah sampai di sana perempuan ini disuruh berdoa, Bu Nyai katanya untuk mengambil barokah minta Bu Nyai berdoa. Oh dia bingung, orang kupu-kupu malam disuruh berdoa, untung dia apa Robbana saja doa. Setelah itu selesai, pulanglah sama Kiai, semua orang mencium tangannya. Nah ini sampai di mobil apa kata Pak Kiai, betapa engkau dihormati oleh orang gara-gara engkau memakai gamis dan ikut sama saya. Sementara di luar sana berapa orang yang menghina kamu, yang tidur sama kamu, yang merenggut kehormatannya. Akhirnya perempuan ini menangis, kemudian dia bertobat dan menjadi santrinya Kiai. Nah, saya berpikir begitu. Ada dia kental aku. Ini udah benar. Nah, ini saya tutup kaca kondisi selalu. Nanti niat saya salah kan. Nah, ini. Dan ini ujian. Ini adalah ujian. Maka kita jadikan hidup ini memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita diuji. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Allah taala jadikan hidup ini mutlak untuk kita diuji. Baik ujian rasa ketakutan. Kadang-kadang kita takut kehilangan uang, takut kehilangan pekerjaan, takut kelaparan, takut dengan kematian. Bahkan kalau di sini Anda diuji dengan tamarot, tapi di sana kemarin ini diuji dengan buah-buahan. Ada yang banyak buah-buahannya sebelum masih berbunga lah tenang betul dulu, amun buah duriannya tenang, cuma terima sekarang buah-buahan terus tenang. Jombe dengan sejanji cuma ngajarin dua telur pendatang, enggak masih niki. Nah, ini itu uji. Apakah dia mampu bersedekah dengan buah-buahan tersebut? Apa malah akan dijadikan uang saja. Ini ujian. Kadang-kadang ya diuji dengan tidak jadi buah-buahan. Tapi hakikatnya semua itu adalah ujian. Yang kadang-kadang kita merasa takut akan kehilangan yang apa yang Allah berikan. Tapi hakikatnya tidak. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Mara akan sabaru niki. Panendet wah mikir tanah jaje. Pertama sekedik sugul niki doang. Niki doang rezeki enggak jaje. Anu doang, gedang doang sih. Udah tal dua kota ngene-ngene niki. Nah, yang selanjutnya adalah di samping ujian, maka kita harus menyadari kehidupan dunia akan lebih hina dibandingkan kehidupan akhirat. Dunia bahasanya sesungguhnya dunia itu jipun bangkai. Nah, dunia ini bangkai sebenarnya. Tapi bangkai yang diminati oleh orang. Apa bahasanya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita tidak akan pernah berhenti bermegah-megahan. Kita ingin punya yang lebih. Kalau belum kita masuk ke dalam tanah, baru kita akan berhenti mencari kehidupan dunia. Padahal bahasa dalam Al-Quran mengajarkan kita walal akhiratu khairul minal ula, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan dunia. Kita lihat bagaimana di kitab-kitab bahasanya betapa indah kehidupan akhirat itu. Tapi kenapa justru kita tidak berani mati? Kira-kira berani mati ini? Ini ya Allah, Allahumma tawil umurana dan pemilu kamu umur kaji. Ya Allah, selaput minum itu. Padahal kalau kita tahu, kehidupan akhirat itu lebih bagus. Amat milih durian, tinggal niat doa datang durian. Ya akhirat. Kan iya bahasa doa guru nggih. Bahasa di kitab. Apa yang kita inginkan kita sekedar pemilih doa nih akhirat. Penjelasan di kitab surat Al-Waqiah bagaimana pisang yang bersusun dipan-dipan yang empuk macam. Lagu saya bani mati sila.
Lima dikena nikah ketika kita meninggal dunia, maka Allah akan membukakan kita pintu surga, jendela surga. Naum kana mun aus mengkasen malaikat musola tidur tidur pengantin di kubur. Tapi saya milih kubur. Kenapa kita takut? Sebenarnya kita takut karena kita tidak tahu kemana kita akan kembali. Nabi jat surga, jat lain, Nabi neraka. Andai narak kan dah, pelingnya wajib temu surga bani mati ni korang. Lagu ya Allah, dia cerita. Gaden malaikat si boleh bahasa. Lagu niki jarak ya Ustaz Lumur Timur niki ngaji di pengajian jamaah searan malaikat mungkar nakir niki sekali mengempokan datang itu rampeh tanah spring bawah keberat sekitar 300 ton engkah dekat Tuhan sih sama saya jiram sangat kalah kamu ya Ustaz Gumbe tahu keberat dekat malaikat wang tiba jadi mana? Ini kehidupan. Kita tidak paham kemana kita akan kembali. Apa kita kembali ke Allah atau kembali ke teman iblis? Ini penyebabnya kenapa kita takut kepada kehidupan akhirat. Padahal jelas walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini kalau kita sudah paham hal-hal tersebut, maka kita bisa memaknai apa makna kehidupan secara Al-Quran. Intinya bahwa hidup ini adalah pertama, Allah ciptakan kita semua untuk beribadah. Kedua, jadikan hidup ini jadi ujian. Dan ketiga, kita harus memahami kehidupan akhirat akan lebih enak atau lebih bagus daripada kehidupan dunia. Jangan kamu mulai ngaji niki kono kah judulnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada hikmahnya untuk kita semua. Ampura niki telurun deh wah niki soal niki le Ustaz Nahya atau jangan ngaji musola terus burung niki le bawari makin lagi kan telurun deh aja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada hikmahnya, dan ini adalah salah satu cara Jamplung untuk bersilaturahmi berkumpul, dan ini sudah mendatangkan banyak rezeki, dan insya Allah Allah akan memanjangkan umur kita. Tadi lebih kurang ampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.